Di video ini saya akan mengajak teman-teman untuk memasak gurami asam manis. Bagaimana cara saya memasaknya? Simak dulu videonya ya. Ini ada 2 buah wortel yang sebelumnya sudah saya kupas dan dicuci bersih ya. Ini mau saya potong korek api. Namun ini tidak saya gunakan semuanya ya. Nanti sisanya mau saya gunakan untuk masakan saya yang berikutnya. Setelah selesai dipotong-potong, kemudian mau saya sisihkan dahulu wortelnya. Lalu ini ada bawang bombay yang sebelumnya sudah saya kupas dan dicuci juga ya. Ini mau saya potong-potong tebal. Dan ini cabai merah sebanyak 2 buah, mau saya potong-potong serong. Berikutnya ada bawang putih sebanyak 3 siung, mau saya geprek aja ya, jadi nggak dipotong-potong atau dirajang bawangnya. Kemudian ini ada nanas, ini saya memakainya sebanyak 8 potong ya, karena saya membeli nanasnya ini sudah berbentuk potongan-potongan seperti ini ya. Tetapi ini masih akan saya potong lagi menjadi potongan yang lebih kecil-kecil. Jadi ini kalau kita mengupasnya sendiri ini kemungkinan sebanyak 1 buah, karena ini nanas madu jadi berukuran agak kecil. Selanjutnya guraminya ini ada 2 ekor yang berukuran sedang. Ini sebelumnya sudah saya hilangkan sisiknya dan sudah saya beteti atau dihilangkan kotorannya begitu ya teman-teman. Jadi sekarang tinggal menyayat ya atau mengambil dagingnya. Lalu ini dagingnya masih saya potong lagi menjadi yang lebih kecil. Kemudian ini saya lakukan hal yang sama untuk ikan yang satunya ya. Nah ini setelah semuanya selesai disayat, kemudian akan saya marinasi dengan memberikan bawang bubuk, merica bubuk, garam dan perasan jeruk lemon. Kemudian ini akan saya ratakan dan didiamkan untuk beberapa saat ya. Kemudian saya akan menyiapkan 10 sendok makan tepung terigu. Kemudian pada tepung saya tambahkan bawang bubuk, merica bubuk, dan kaldu bubuk ya. Saya menggunakan kaldu jamur. Kemudian di wadah yang lain saya tambahkan 3 sendok makan tepung terigunya. Kemudian saya lakukan hal yang sama ya untuk memberikan bumbunya. Lalu saya tambahkan garam di keduanya ya. Kemudian saya aduk-aduk kembali hingga rata supaya garamnya mencampur. Lalu tepung di wadah yang satunya akan saya tambahkan air karena untuk membuat adonan basah. Jadi seperti ini ya adonan basahnya. Kemudian ikan gurami yang telah disayat tadi dan dipotong-potong kemudian bisa dicelupkan semuanya ke adonan basah dahulu. Selanjutnya setelah selesai dicelupkan ke adonan basah, kemudian bisa dibalurkan ke adonan tepung kering ya semuanya. Dan ini adonan tepung keringnya ini masih tersisa akan saya gunakan untuk badan ikannya. Akan saya lakukan hal yang sama seperti yang tadi ya. Nah ikannya sudah semuanya saya tepungi, kemudian saya akan mematangkan asam manisnya. Ini yang pertama akan saya tumis yaitu bawang putihnya dahulu. Setelah bawangnya harum, kemudian yang akan saya masukkan yaitu wortel yang telah saya potong-potong tadi. Kemudian disusul bawang bombay yang telah saya potong-potong juga tadi. Lalu saya aduk-aduk lagi untuk melanjutkan menumisnya. Kemudian setelah wortelnya agak empuk, ini saya tambahkan 1,5 gelas air putih biasa. Selanjutnya saya tambahkan 2 sendok teh garam dan 2 sendok makan gula pasir. Dan lanjut saya tambahkan saus tomat kira-kira sebanyak 5 sendok makan. Bagi yang suka pedas bisa ditambahkan saus sambal, karena ini juga dimakan anakku jadi nggak saya kasih yang pedas-pedas ya. Lalu ini saya aduk-aduk biar rata. Kemudian karena ini kurang manis, jadi ini saya tambahkan lagi 2 sendok makan gula pasir, dan nanasnya ini saya masukkan juga ya. Dan ini karena rasanya sudah pas, asin, asam, dan manisnya, saya tambahkan larutan tepung maizena yang sebelumnya sudah saya siapkan ya. Ini tadi sebanyak 1 sendok makan maizenanya. Kemudian yang terakhir saya masukkan adalah cabai merah yang telah dipotong-potong serong tadi ya. Kemudian lanjut diaduk-aduk kembali sebentar. Karena sudah jadi, ini akan saya angkat. Lalu saya lanjutkan menggoreng ikannya yang telah dibaluri tepung tadi ya. Menggorengnya hingga sampai kecoklatan. Semuanya akan saya goreng sampai selesai. Nah ini ikannya setelah semuanya selesai digoreng dan juga sudah saya tata di atas piring saji. Sekarang tinggal menyiram kuah asam manis di atasnya. Terima kasih untuk temanku semuanya yang telah menonton video ini hingga akhir. Kita bertemu lagi di video saya yang selanjutnya dan silahkan mencobanya.